Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini saya hendak menyampaikan tentang sedikit biografi saya. Bahwasanya saya terlahir di hari Jumat, tanggal 19 bulan Februari 1965 di Maninjau, Sumatera Barat, di pinggir danau. Sebulan setelah saya dilahirkan di Maninjau, Sumatera Barat, saya dibawa pulang oleh ayah ke rantauan, yaitu Lubuk Linggau. Pada tahun 1975 saya dibawa oleh ayah ke Mana, kota Bengkulu Selatan. Nah, di tahun 75 ini saya bersekolah di situ. Kemudian saya berkarya di situ, saya berdagang di situ, yaitu dagang osongan. Ya, isi dagangannya macam-macam, ada basahan, ada baju kebaya, ada sarung, ada jarum, ada macam-macam itu. Karena di daerah kota Mana itu ada suatu tradisi yang namanya pekan. Nah, itu. Jadi setiap pekan itu saya masuki dan saya berusaha dan berjuang di situ untuk ekonomi saya dan keluarga saya. Maklum, saya adalah anak yang paling tua dari 9 bersaudara. Jadi di bawah saya itu ada 8 adik-adik yang harus mereka itu hidup sebagaimana orang lain hidup. Dan saya punya seorang induk semang ataupun bos kalau bahasa sekarang itu, namanya Bang Masri. Bang Masri dia sudah dahulu berangkat atau meninggalkan kota Mana menuju kota Bengkulu. Suatu ketika di tahun 1979 itu beliau datang ke Mana kembali ke kota Mana, mengajak saya untuk merantau ke Bengkulu. Menurut beliau saya akan lebih baik, akan lebih berkembang saya di kota Bengkulu, karena menurut beliau saya itu rajin, cekatan, tekun, jujur, ikhlas. Singkat cerita, saya dibawa oleh beliau ke kota Bengkulu. Diperkenalkanlah saya dengan seorang pengusaha usaha dagang namanya Sudirman, yang dikenal dengan Abang Marison. Di sini ada satu hal yang menarik dalam kejadian itu, yakni seketika Abang Marison siap menerima saya dengan catatan saya memenuhi 3 kriteria. Pertama, dia bertanya kepada saya, apakah kamu jujur? Saya jawab tidak. Kedua, dia tanya lagi, apakah kamu melaksanakan sholat? Saya jawab kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kemudian yang ketiga, dia bertanya, apakah kamu bisa mengaji? Saya bilang tidak. Nah, berdasarkan 3 jawaban saya tadi, maka beliau menolak saya. Dia bilang, ya bagaimana ini Bang Masri, saya bisa menerima dia ini walaupun Anda yang membawanya kepada saya. Jujur dia tidak, sholat pun dia tidak, mengaji pun dia tidak pandai. Oleh karena itu saya tidak bisa terima dia sebagai karyawan saya. Nah, itu jawab daripada Abang Marison waktu itu. Nah, lain dengan Bang Masri, dia punya pandangan yang beda. Menurut dia, justru ini yang bagus. Seketika ditanya apakah Anda jujur atau tidak, dia jawab tidak. Nah, justru ini yang bagus daripada dia mengatakan dia jujur tetapi dia tidak jujur. Nah, untuk mengatakan bahwa seseorang itu tidak jujur itu tidak mudah. Artinya kalau bukan orang tertentu itu tidak bisa dia ungkapkan. Oleh karena itu Bang Masri bilang orangnya jujur, ikhlas, rajin dan sungguh-sungguh. Anda rugi kalau tidak menerima dia. Kalau masalah sholat, betul, saya lihat dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, itu benar. Kalau masalah baca Quran, benar dia tidak bisa baca Quran. Nah, oleh karena itu, ya Anda latih saja, Anda didik, Anda bina. Anda harus percaya Bang, dia bilang. Anda tidak akan rugi jika Anda mengambil dia sebagai karyawan Anda. Percaya dengan saya, karena dia adalah pernah menjadi bawahan saya, anak buah saya, sewaktu saya buka usaha di kota Mana. Singkat cerita, saya diterima dalam rangka percobaan saja. Alhasil benar, saya diterima
Saya dididik oleh beliau, Abang Marison tadi, dengan cara memanggil seorang ustaz namanya Ustaz Saprizal. Nah, Ustaz Saprizal ini dialah yang dipanggil oleh Abang Marison. Apa kata Abang Marison? Zal, kau didik dia ini sholat, kau ajarkan dia mengaji agama. Nanti kalau kau sukses menyelesaikan tugas engkau terhadap beliau ini, akan kuberikan uang 50.000. 50.000 itu sudah banyak. Baju 1 setel, pakaian koko 1 setel, dan beberapa hadiah lain. Nah, Ustadz Saprizal menyanggupi. Dia bilang, oke, saya siap. Nah, singkat cerita, 1 minggu Ustadz Saprizal menemui Abang Marison. Langsung mengatakan, abang, sebuah tugas saya selesai. Dia sudah bisa sholat, dia sudah bisa mengaji, bahkan dia sudah bisa ceramah. Dan sekarang dia mengajar mengaji di tempat saya mengajar mengaji. Lalu Abang Marison kaget. Apa iya? Maka dites. Ternyata iya. Dia tetap tidak percaya. Dia panggil istrinya, Erna, coba kamu cek apa benar dia sudah bisa mengaji. Setelah dicek oleh Buni Erna waktu itu, wah iya bang, dia udah bisa ngaji. Akhirnya abang pun membayar semua daripada janji-janjinya kepada Ustadz Saprizal. Disitulah awal daripada saya menjadi pendakwah. Abang Marison memasukkan saya di kelompok dakwah namanya Kader Dakwah Muhammadiyah waktu itu, dan berkembang. Alhasil saya jadi ustadz kecil-kecilan waktu itu. Sudah bisa memberikan kata sambutan, sudah bisa memberikan acara-acara doa, dan kemudian memberikan kajian-kajian kecil-kecilan. Nah, itulah awalnya daripada saya menjadi ustaz. Maka jasa Bang Marison itu luar biasa, jasa Ustadz Saprizal itu juga luar biasa, jasa Bang Masri juga luar biasa. Pada hakikatnya adalah Allah itu membina saya, menjadikan saya sebagai ustaz melalui Bang Masri, Abang Marison, dan Ustadz Saprizal. Terima kasih buat mereka itu. Semoga umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya murah, diridhoi hatinya, diselamatkan mereka itu dunia dan akhirat. Berikut juga keluarga-keluarganya. Demikian saja, terima kasih informasi saya. Nah, ini sebelum saya tutup akan saya tampilkan beberapa video tentang beliau. Oke, mari kita saksikan. Video kan dia. Abang Marison ini Abang Marison ini hadir di Gelap nah. di istri beliau. Abang Marison ini lebih daripada guru ambo beliau. Beliau ini nerima ambo kerja dengan beliau, ambo tidak bisa sembahyang, tidak bisa ngaji. Beliau ini yang aja. Gimana bang? Iya tak bang? Kalau kata orang begitu bang. Sehingga mungkin ini jadi ustaz. Ini jadi Ya, ustaz. tahun 2000 pernah jadi ustaz nasional. Ya. Ini beliau nih, jasa beliau nih tidak bisa dilupa nih. Ya. Itu. Alhamdulillah. Jadi beliau didik ambo bisnis nih, dia akan beliau nih toko beliau. Toko beliau ini banyak nih, tidak semua aja 2-3 sampai besar minggu toko beliau banyak. Dia bisnis, belajar ngaji, sembahyang dan macam-macam. Termasuk belajar disiplin. Nah, beliau ini kalau disiplin tegas nih beliau nih. Itu. Tapi alhamdulillah hasilnya lumayan. Iya nih. Apa mbak? Dari sini kembali video kan. Udah itu. Oh iya, mantap. Makasih ya. Iya. Ada filmnya nih. Jadi ambo tadi nak beli head tape. Kata ambo sekalian aja seperti abang beli head tape susah. Nelfon siapa tadi? Orang nak nelpon nak ngajak ambo jadi tim apa? Tim gubernur. Ambo pai Gubernur kini kok. Iya. Tim Ambo, sukses. iya. Ambo pai ke Helmi. Sana angkat ambo banyak orang sana. Pai ke Rohidin, kawan ambo banyak orang Helmi ketemu untuk ini peraya ambo ketemu. Lanjut aja lah. Dari mana tuh? Helmi Yojono. Iya. Iya. Kamu Mau PDI. Jadi sudah ketemu ke beliau kok. Jadi apapun tidak bisa ucapkan terima kasih, tidak bisa syukur ambo tidak bisa kembali kasih. Hanya Allah saja akan membalinya bang ya. Iya, iya. Alhamdulillah Allah memanjakan umur beliau, meningkatkan beliau, memajukan usaha beliau. Usaha beliau banyak. Di pasar minggu berapa bang ada itu? Di sini 3.
Kalau dulu tekstil beliau ini kan bukan sabun baju. Jadi nggak mau. Oke bang, terima kasih banyak Ya, atas informasi. ya, ya. Oke. Itu dia videonya, video saya dengan beliau berdialog seketika beliau sudah berusia 67 tahun. Nah, itu. Oh, sebelum saya tutup, saya lupa menceritakan momen-momen tatkala saya berpisah dengan Abang Marison di dalam perusahaan beliau. Jadi saya adalah tamat SD seketika masuk ke perusahaan beliau. Jadi setelah saya bisa sholat, bisa mengaji, bisa menerjemahkan dan bisa ceramah kecil-kecilan, saya terpikir bahwa ini tidak bisa hanya sebatas ini saja. Saya harus sekolah lagi, masuk sanawiyah, SLTP, kemudian melanjutkan ke aliyah, kemudian ke kuliah. Itu cita-cita saya. Kemudian saya ajukan itu kepada Abang Marison. Kata beliau, wah kok iya, kamu kan sudah 7 tahun, hampir 8 tahun tidak sekolah lagi. Sedangkan teman-temanmu sudah pada duduk di bangku kuliahan semester 3 mereka itu. Udah setahun setengah gitu. Nah, apa mungkin? Akhirnya saya berat hati menyampaikan alasan-alasan itu. Saya tetap pamit bersikuku untuk tidak lagi bekerja dengan beliau untuk cita-cita ini. Alhasil saya diizinkan oleh beliau dengan berat hati, dengan kesedihannya. Begitu juga istri beliau dan keluarga. Kenapa sedemikian? Karena beliau sudah menyiapkan sebuah usaha untuk saya, sebuah tokoh untuk saya kelola sendiri kerjasama dengan beliau. Tapi tetap saya tolak karena cita-cita saya ingin menjadi ustadz tadi. Hanya Allah sajalah yang bisa membalas kebaikan mereka itu. Terima kasih Abang Marison, terima kasih Abang Masri, terima kasih Ustadz Saprizal yang sudah menjadikan saya seperti hari ini. Sebenarnya bukan begitu, ya itu tadi Allah yang menjadikan saya melalui mereka tadi, tapi tetap mereka sebagai orang-orang yang penting dalam kehidupan saya hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang kata raja di sana. Mengapa tanahku rawan kini, bukit-bukit pun terlanjur berdiri, pohon dan rumput enggan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Ku
tak dapat melupakan liku hidupku yang dulu. Walau semuanya telah berlalu, aku ingin tetap sadar, biar selalu terhindar goda yang membuat kehancuran. Nostalgia hidupku selalu ku jadikan pelajaran. Nostalgia deritaku menjadi cambuk hari kemudian. Walau sudah ku lalui duri yang telah merintangi, aku kan waspada tiap waktu. Aku ingin hidup damai tanpa satu yang membenci, dan berkawan dalam satu hati. Nostalgia hidupku selalu ku jadikan pelajaran. Nostalgia deritaku menjadi cambuk hari kemudian. La 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 la. Nostalgia hidupku selalu ku jadikan pelajaran. Nostalgia deritaku menjadi cambuk hari kemudian. Nostalgia